Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin, allazi habana bil imani wal yaqin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil ahyari ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta dan seisinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu terucap karena banyak anugerah, termasuk nikmat tak terhingga telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan sempat untuk beribadah kepada Allah. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan kepada kita semuanya. Kelak di hari akhir kita tentu berharap menjadi umat yang memperoleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak lupa Al-Fakir mengajak kepada hadirin semua, tak terkecuali kepada diri saya sendiri, untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan ini bermakna bahwa kita harus terus berupaya sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memacu semangat kita dalam beribadah, taat atas perintah-perintahnya dan tunduk atas segala larangan-larangannya. Dengan begitu, arti takwa benar-benar bermakna untuk kita, memiliki efek positif, berubah menjadi hamba yang lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita perlu menyadari bahwa waktu ini terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya porsi usia kita semakin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Lebih-lebih tidak pernah melewatkannya, kecuali hanya untuk berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah sebagai bekal terbaik kita di dunia sebelum harus kembali kepada Sang Kholik. Ada satu makalah mengenai pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu ini, sekaligus menjadi pengingat untuk kita semua. Lan tarji'ahul ayyamul lati madot. Tidak akan pernah kembali hari-hari atau waktu yang telah berlalu. Ini adalah peringatan bagi kita semua, khususnya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu terus mengalir, umur terus berkurang. Melewatinya secara sia-sia tidak akan pernah tergantikan selamanya. Hari Jumat barangkali akan datang pada minggu-minggu berikutnya. Namun Jumat hari ini dan Jumat yang sudah lewat tidak akan pernah terulang kembali. Itulah mengapa waktu diibaratkan seperti pedang. Bila tak pandai menggunakannya, maka akan melukai pemiliknya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menyadari waktu yang tak akan pernah berulang, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Hidup ini sejatinya hanya menunggu waktu, sementara kita tidak akan pernah tahu kapan waktu itu akan datang. Yang pasti, usia kita terus berkurang, terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu,
Di sisa usia yang diberikan Allah, mari kita gunakan sebaik-baiknya dengan berkompromi terhadap usia. Anak-anak, tua muda, bila waktunya sudah tiba, tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat perihal paling baik dan buruknya manusia. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang oleh Allah diberikan umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk melakukan kebaikan. Dan begitu pula sebaliknya. Paling buruknya manusia adalah mereka yang diberikan umur panjang, tetapi panjangnya umur tersebut digunakan untuk keburukan. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam karyanya Lataiful Ma'arif Fima li Mawasimil Amminal Wazaif. Nabi bersabda, wa fi at-Tirmizi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ayyun nasi khairun qala man tola umuruhu wa hasuna a'malahu qila fa ayyun nasi sarrun qala man tola umuruhu wa sa'a a'malahu, yang artinya dalam riwayat Imam At-Tirmizi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia pernah ditanya, siapa paling baiknya manusia? Nabi menjawab, orang yang umurnya panjang dan baik perbuatannya. Kemudian ia ditanya lagi, dan siapakah paling jeleknya manusia? Nabi menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek pula perbuatannya. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjadi penentu kebaikan dan keburukannya manusia. Mereka yang dikaruniai umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kebaikan, memperbanyak ibadah dan terus konsisten dalam ketaatan, maka termasuk dalam golongan paling baiknya manusia. Pasalnya, mereka telah dikaruniai umur panjang dan berhasil menggunakannya untuk kebaikan. Begitu juga sebaliknya, orang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah, namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam hidupnya, justru selalu melakukan keburukan dan tidak pernah menunaikan kewajiban-kewajiban Allah, maka ini termasuk golongan orang-orang yang paling buruk. Oleh karena itu, marilah jadikan setiap waktu yang terus berlalu ini sebagai momentum untuk merenungi hakikat umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah tambahan umur tersebut menjadi perantara untuk menambah kebaikan, atau malah sebaliknya, kemaksiatan terus bertambah dan kejelekan terus dilakukan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam salah satu karyanya mengatakan bahwa bertambahnya umur dan kebaikan menjadi barometer keimanan seseorang. Karena orang yang beriman akan terus melakukan kebaikan seiring dengan bertambahnya umur. Dalam kitab Lataiful Ma'arif dijelaskan, fal mu'minul qaimu bisurutil imani la yasdadu bituli umrihi illa khairan wa man kana kadzalika fal hayatu khairun lahu minal mauti. Artinya, maka orang yang beriman yang menunaikan semua ketentuan-ketentuan iman tidak akan bertambah dari panjangnya umur selain kebaikan. Dan siapa saja yang seperti ini, maka hidup di dunia lebih baik baginya daripada mati. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan semua agar senantiasa berdoa kepada Allah, menjadikan hidup di dunia sebagai ajang untuk menambah kebaikan. Adapun lafal doanya, Allahumma ja'ali hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah,
jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku dalam semua kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lebih luas lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada umatnya bahwa ada 5 waktu yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk beramal, menentukan sesuatu yang lebih produktif agar menghasilkan kebaikan, kesuksesan, dan juga karya. Waktu tersebut ialah: pertama, saat muda. Saat muda adalah usia yang produktif, karena saat usia muda tubuh sedang dalam keadaan prima, tenaga kuat, pikiran kritis, dan itu sangat bagus untuk memulai sesuatu sebagai bekal di masa depan. Manfaatkanlah masa muda sebelum datangnya masa tua. Kedua, saat dalam keadaan sehat, sebab itulah waktu yang bisa dimanfaatkan untuk segala kegiatan. Saat jiwa raga sehat, kita mampu melakukan hal apapun. Saat jiwa raga sehat, kita dapat berbuat apapun, seperti beribadah dan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Tetapi saat jiwa raga sakit, kita hanya terbaring lemah, tidak berdaya dalam melakukan banyak hal, termasuk dalam mengurus diri sendiri. Maka manfaatkanlah waktu di saat sehat itu dengan berbagai amal yang bermanfaat sebelum datangnya waktu sakit. Ketiga, saat dalam keadaan kaya, keadaan mumpuni dari segi ekonomi, gunakan harta itu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, untuk menjembatani ibadah kepada Allah. Apabila ada lebih dari harta itu, janganlah kita sisihkan untuk kemaksiatan, tapi kita sisihkan untuk bersedekah kepada fakir-fakir miskin, anak yatim, dan juga orang-orang yang sudah berjasa bagi kita. Sesungguhnya kebaikan dari harta itu akan kamu temui lagi di akhirat. Tapi barang siapa yang berbuat sebaliknya, maka keburukan harta itu akan kamu temui juga di akhirat kelak. Jadi manfaatkanlah waktu di saat muda itu dengan kebaikan sebelum datangnya kemiskinan. Keempat, waktu luang. Waktu luang adalah waktu yang kita sedang dalam keadaan tenang, senggang, tidak dalam kesibukan. Maka pada saat itu gunakan waktu luang itu untuk beramal, mengingat Allah. Manfaatkan waktu tersebut dengan berbagai macam kegiatan yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat sebelum datangnya waktu sibuk. Kelima, saat masih hidup. Selagi masih hidup, gunakan waktu hidup ini untuk beramal dan berkarya. Beribadahlah sebelum kalian meninggal. Jadikan waktu hidupmu untuk mengabdi kepada Allah, Rasulullah, orang tuamu, guru-gurumu. Gunakanlah waktu hidupmu untuk berbuat baik kepada keluarga, untuk berusaha menafkahi istri dan anak kalian, untuk mempererat silaturahmi dan menebarkan kasih sayang. Sehingga saat kamu mati hanyalah jasadnya saja, tetapi kebaikan dan pengabdianmu akan tetap hidup di ingatan orang-orang sekitarmu. Demikian khutbah Jumat singkat ini, semoga bisa menjadi perantara untuk memacu diri, meningkatkan kebaikan, ketaatan, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi waktu demi waktu yang terus berjalan ini dengan hal-hal yang bermanfaat sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wattaqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimus sholihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurhum alal yahud wa man awanahum binal kuffari wal munafikin. Allahumma sadid sahmahum wa wahid sufufahum wajma' kalimatahum alal haqq ya hayyu ya qayyum. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ghayra dolina wala mudillin. Allahumma astur auratina wa amin rawatina waqfina ma ahammana wa qina syarra ma qadaitana. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal gina. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa agnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la